Perkenalkan, nama saya Vena Amelia, NPM 2341239, kelas akuntansi 23A, mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep manajemen keuangan internasional atau yang biasa disingkat MKI. MKI merupakan bagian penting dalam dunia bisnis modern karena hampir semua perusahaan saat ini terlibat dalam perdagangan internasional. Tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga perusahaan kecil dan menengah kini ikut terhubung dengan pasar global. Melalui MKI, perusahaan belajar bagaimana mengatur keuangannya ketika beroperasi di berbagai negara dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Selanjutnya ada konsep dasar MKI. Secara sederhana, MKI adalah penerapan prinsip-prinsip keuangan dalam konteks internasional. Artinya, perusahaan harus mampu mengambil keputusan keuangan yang tepat, meskipun berhadapan dengan perbedaan mata uang, inflasi, serta kebijakan ekonomi antar negara. Ada 3 keputusan penting dalam MKI, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan pengelolaan resiko. Melalui 3 keputusan ini, perusahaan bisa menentukan di mana sebaiknya mereka berinvestasi, dari mana mendapatkan dana, dan bagaimana menghadapi perubahan nilai tukar atau kondisi ekonomi global. Tujuan utama MKI. Tujuan utama dari manajemen keuangan internasional adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang beroperasi lintas negara. Selain itu, MKI juga bertujuan untuk mengoptimalkan aliran kas dalam berbagai mata uang, meminimalkan risiko nilai tukar, serta memanfaatkan peluang pembiayaan dan investasi di pasar global. Intinya, MKI membantu perusahaan agar tetap stabil dan menguntungkan meskipun harus menghadapi tantangan ekonomi internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi MKI. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi MKI. Yang pertama itu adalah nilai tukar mata uang asing, karena perubahan kurs dapat berdampak besar terhadap laba perusahaan. Dan yang kedua yaitu inflasi dan suku bunga yang berbeda antar negara juga dapat mempengaruhi biaya dan keuntungan. Selain itu, kebijakan pemerintah, kondisi politik dan ekonomi global, serta risiko pasar menjadi faktor penting yang harus selalu diperhatikan oleh manajer keuangan internasional. Ruang lingkup MKI. Ruang lingkup MKI cukup luas, tidak hanya sebatas transaksi valuta asing saja. MKI juga mencakup manajemen kas internasional, pengelolaan risiko kurs, dan penentuan investasi lintas negara, dan pembiayaan global. Perusahaan juga harus mengatur cara transfer laba dan kebijakan dividen antar negara dengan tetap mematuhi peraturan pajak dan regulasi yang berlaku di masing-masing negara. Jadi MKI benar-benar menuntut kemampuan analisis dan strategi yang matang. Perbedaan MKI dengan manajemen keuangan domestik. MKI berbeda dengan manajemen keuangan domestik karena ruang lingkupnya lebih luas dan kompleks. Jika perusahaan domestik
hanya menghadapi satu mata uang dan satu sistem ekonomi. Perusahaan internasional justru harus menghadapi banyak sekali variabel, misalnya yaitu perubahan kurs mata uang, perbedaan aturan ekonomi, hingga resiko politik di negara tempat mereka beroperasi. Jadi, pengelolaan keuangan internasional menuntut pemahaman lintas negara agar keputusan yang diambil tetap tepat dan menguntungkan. Risiko dalam MKI. Dalam praktiknya, MKI memiliki beberapa risiko utama. Yang pertama itu risiko nilai tukar, yaitu risiko kerugian karena perubahan kurs mata uang, dan kedua adalah risiko politik yang bisa terjadi akibat perubahan kebijakan pemerintah, dan yang ketiga risiko suku bunga yang bisa mempengaruhi biaya pinjaman atau pendanaan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu risiko ekonomi, karena perbedaan kondisi ekonomi antar negara dapat mempengaruhi permintaan pasar. Untuk menghadapi semua risiko ini, perusahaan biasanya melakukan strategi seperti hedging atau diversifikasi investasi agar tetap aman. Peran MKI dalam perusahaan multinasional, yaitu peran MKI dalam perusahaan multinasional sangat penting. MKI membantu perusahaan mengatur aliran kas antar negara, menentukan strategi investasi global, serta melindungi diri dari berbagai risiko keuangan. Selain itu, MKI juga membantu perusahaan dalam mengambil keputusan ekspansi ke pasar luar negeri. Dengan kata lain, MKI berfungsi sebagai tulang punggung stabilitas keuangan bagi perusahaan yang beroperasi lintas negara. Contoh penerapan MKI itu contohnya adalah kita bisa lihat perusahaan seperti PT Indofood. Ketika Indofood mengekspor produknya ke luar negeri, mereka bertransaksi dalam mata uang asing seperti dolar Amerika. Jika dolar menguat terhadap rupiah, maka keuntungan mereka meningkat. Tetapi jika rupiah menguat, keuntungan bisa menurun. Nah, disinilah MKI berperan. Perusahaan dapat melakukan kontrak forward atau hedging agar nilai tukar tetap stabil dan tidak menimbulkan kerugian. Contoh lain adalah Toyota yang mengatur pembiayaan dari berbagai negara untuk mengurangi risiko ekonomi global. Nah, kesimpulan dari materi ini itu sebagai kesimpulannya adalah manajemen keuangan internasional merupakan proses pengelolaan keputusan keuangan yang melibatkan banyak faktor global seperti nilai tukar, inflasi, suku bunga, dan kebijakan ekonomi antar negara. Tujuan akhirnya adalah memaksimalkan nilai perusahaan secara global dengan cara yang efisien dan strategis. MKI juga membantu perusahaan menghadapi ketidakpastian ekonomi dunia agar tidak tumbuh dan kompetitif di pasar internasional. Baik, itu penjelasan dari saya sedikit mengenai manajemen keuangan internasional. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.